Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala waladhina bansu Muhammadi biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadihi lu ummati Yahudi wala Nasrani thumma yamutu walam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi zat yang jiwa Muhammad ada di dalam genggamannya, tidak ada seorang pun dari umat ini, apakah Yahudi ataupun Nasrani, yang mendengar tentang aku lalu ia mati sedangkan ia tidak beriman dengan kerasulanku, kecuali ia termasuk bagian dari ahli-ahli neraka. Hadis riwayat Muslim, bab kewajiban beriman. Bab sholat. An Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qol sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ya'jabu rabbuka azza wa jalla mirra'i gonamin firasi sadiyati jabalin yu'adzinu lis-shalah wa yusalli fayaqulullahu azza wa jalla anzuru ila abdin hadha yu'adzinu wa yuqimu lis-shalah lisolati yahafu minni qad gopartu li abdiya wa adkhaltuhul jannah. Diriwayatkan dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rabbmu azza wa jalla merasa takjub, kagum terhadap seseorang pengembala kambing yang sedang berada di atas puncak gunung. Ia mengumandangkan azan untuk sholat dan ia pun mengerjakan sholat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada para malaikat, lihatlah hambaku ini, ia mengumandangkan azan dan iqamah untuk sholat. Hal itu ia lakukan karena rasa takutnya kepadaku. Sungguh aku telah mengampuni dosa-dosa hambaku ini, dan aku pasti memasukkannya ke dalam jannah, ke dalam surga. Hadis riwayat Abu Dawud, bab menyempurnakan azan dalam perjalanan. Hadis nomor 1203. Zikir, bab zikir. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala
taqul haditha ani illa ma alimtum faman kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar wa man qala fil qur'ani bira'un yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, berhati-hatilah kalian dalam meriwayatkan hadis dariku kecuali yang telah kalian ketahui dengan pasti bahwa hadis itu berasal dariku. Karena barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka ia telah menyediakan tempat tinggalnya dalam neraka. Hadis At-Tirmidzi, katanya hadis ini hasan, bab orang yang menafsirkan Al-Quran dengan berpendapat perkiraannya sendiri. Fadilah ikram muslimin. An Buraidah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuhum idza kharaju ilal maqabiri fakana qailuhum yaqulus salam assalamu alaikum ahlad diyari minal mu'minina wal muslimina wa inna insyaallahu lahikuna as'alullahu lana walakumul afiyah. Diriwayatkan dari Buraidah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabat kalimat yang harus diucapkan oleh mereka apabila memasuki pekuburan. Salah satu kalimat yang beliau ajarkan itu adalah assalamualaikum ahlud kubur minal mu'minina wal muslimina wa inna insyaallahu hikuna as'ulullaha lana walakumul afiyah. Keselamatan semoga tercurah kepadamu wahai penghuni kubur dari golongan kaum mukminin dan muslimin, dan sesungguhnya kami pun insya Allah menyusul kalian, memohon kepada Allah agar keselamatan untuk kami dan untuk kalian. Hadis riwayat Muslim, buat ucapan ketika memasuki pekuburan, astana. Hadis nomor 2257. Bab Ikhlas. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innama a'malu binniyat wa innama imri imanau faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah
wa rasulihi wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imraati yatajawwajuha wa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya semua amal itu tergantung niat, dan sesungguhnya seseorang itu hanya menerima balasan sesuai dengan niat, sesuai dengan yang diniatkannya. Barang siapa yang niat hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Ia akan memperoleh keridhaan Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa niat hijrahnya karena dunia yang ia inginkan, yang ia perolehnya, atau karena wanita yang ia ingin dinikahinya, maka balasan hijrahnya itu sesuai dengan apa yang diniatkannya. Hadis riwayat Bukhari, bab niat dan dalam iman. Niat tabligh. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, marartu ila lailata usriya bi ala qaumin tuqradu sifahuhum bima qaridu min nar. Qultu man hawala? Qalu khutaba'u min ahli dunya kanu ya'murunan nas bil biri wa yansawna anfusahum wa hum yatluna al-kitaba afala ya'qilun. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada malam Mi'raj aku melewati suatu kaum yang bibirnya sedang dipotong dengan gunting dari neraka. Aku bertanya kepada Jibril alaihissalam, siapakah mereka itu? Jibril alaihissalam menjawab, mereka adalah juru-juru khutbah, ahli-ahli ceramah di dunia. Mereka lalu menyuruh orang lain untuk melakukan kebaikan, tetapi mereka melupakan diri mereka sendiri. Padahal mereka membaca kitab Allah. Apakah mereka tidak berpikir? Hadis riwayat Ahmad. Alhamdulillah terhamdulillah. Subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan komen.